Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Aprilia, NIM 1917-2011-06. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Penawaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penawaran? Jadi, penawaran itu adalah banyaknya barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkatan harga selama periode tertentu. Adapun hukum penawaran, bunyinya yaitu semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu antara lain: 1. Harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri yaitu apabila harga yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Lalu faktor yang kedua yaitu harga barang pengganti atau substitusi, yaitu apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjualan akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan, di mana penjual berharap konsumen akan beralih pada barang lain yang ditawarkan. Nah, faktor yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya produksi di sini yaitu apabila biaya produksi meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan meningkat. Lalu yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Pada era globalisasi sekarang ini, adanya teknologi yang lebih modern akan meningkatkan produsen dalam menghasilkan barang atau jasa. Selain itu, penggunaan teknologi juga akan menurunkan biaya produksi serta memudahkan produsen untuk menjual barang dalam jumlah yang banyak. Lalu faktor yang kelima yaitu ketetapan pajak. Pajak yaitu ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Lalu faktor yang keenam yaitu perkiraan harga pada masa depan atau estimasinya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penawaran. Jenis penawaran yang pertama yaitu penawaran individu, di mana penawaran individu yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan tertentu. Jenis penawaran yang kedua yaitu penawaran pasar, yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Lalu selanjutnya yaitu kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, yaitu di mana keterangannya peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Lalu sementara perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan, di mana dijelaskan pada gambar yang kedua, yaitu yang diterangkan bahwa perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini, yaitu perubahan dari A ke B. Materi selanjutnya yaitu permintaan. Apa sih itu permintaan? Jadi, permintaan adalah suatu proses dalam meminta suatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan konsumen untuk memenuhi keinginan terhadap barang atau jasa, di mana kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tidak terbatas. Nah, selanjutnya yaitu hukum permintaan. Jadi, bunyi dari hukum permintaan itu sendiri adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan barang tersebut. Di mana di dalam hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, yaitu hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan,
yaitu faktor yang pertama ada harga barang substitusi atau pengganti, di mana jika harga dari barang substitusi lebih murah, maka konsumen kebanyakan akan beralih ke barang substitusi tersebut. Sebaliknya, jika harga dari barang sebelumnya lebih murah dan harga barang substitusi mahal, maka konsumen akan menggunakan barang sebelumnya. Contohnya seperti teh adalah pengganti kopi. Jika harga teh lebih murah dibanding kopi, maka permintaan akan teh lebih banyak. Lalu faktor yang kedua yaitu harga barang komplementer atau pelengkap. Barang pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Contohnya seperti sepeda motor, barang komplementernya adalah bensin. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang membeli motor akan turun. Lalu faktor yang ketiga yaitu jumlah pendapatan, di mana besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan barang dan jasa juga akan tinggi. Faktor yang keempat yaitu selera konsumen. Yang kelima, intensitas kebutuhan konsumen, di mana kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa rendah. Yang keenam, perkiraan harga di masa depan. Dan yang ketujuh yaitu jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu kurva permintaan, di mana kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar yang pertama, yaitu pergerakan dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Lalu, perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva, yang dijelaskan dalam gambar yang kedua, yaitu peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas, sehingga dengan kuantitas yang sama, seseorang akan membayar dengan jumlah yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang diminta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Jadi yang dimaksud dengan keseimbangan pasar adalah terbentuknya keseimbangan harga dari penawaran dan permintaan. Lalu apa itu harga keseimbangan? Jadi harga keseimbangan adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual ataupun dikonsumsi, di mana harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari keseimbangan pasar, yaitu ada keseimbangan pasar jangka pendek, yaitu keseimbangan yang terjadi karena permintaan konsumen terhadap perusahaan dalam pasar monopolistik tidaklah elastis sempurna. Lalu jenis yang kedua yaitu keseimbangan pasar jangka panjang adalah adanya biaya jangka panjang dan kurva penawaran termasuk ke dalam laba yang normal, yaitu remunerasi minimum yang diperlukan bagi perusahaan untuk tetap ada. Yang selanjutnya yaitu kurva keseimbangan pasar, di mana dalam kurva keseimbangan pasar ini menjelaskan bahwa terdapat keseimbangan atau kesamaan ataupun menemukan titik tengah antara harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen. Di mana jika keseimbangan pasar telah tercapai, maka harga akan cenderung stabil. Kondisi inilah yang disebut dengan keseimbangan harga tersebut. Namun, keseimbangan harga juga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, maka harga suatu produk akan meningkat.